Oke. Ini ada yang menantang nih. Hijrah Nabi itu spiritual atau politik ideologis, kata Irfan Muhammad. Saya nggak tahu ya. Yang jelas Nabi itu punya obsesi. Dia ingin mengubah masyarakatnya. Tapi kan setiap orang, siapa saja kan bisa punya obsesi, punya mimpi. Untuk mewujudkannya kan orang kadang-kadang tidak juga pasti apakah dia bisa atau tidak. Tapi dalam konteks Nabi ketika itu, obsesi, harapan, kemudian keinginan untuk mengubah tatanan masyarakat itu, kemudian diwujudkan dalam, kalau dalam artikel saya katakan, memenuhi 3 unsur yang penting gitu ya. Unsur akidah gitu, bagaimana orang-orang newcomer dalam berislam itu di Madinah itu cukup solid gitu, percaya bahwa dia adalah seorang yang bisa memimpin dan tetap menganggap dia sebagai pemimpin teladan gitu. Kemudian aspek qabilah, bagaimana dia bisa mengelola tatanan masyarakat yang lebih majemuk di Madinah daripada di Mekah. Ada suku Aus, suku Khazraj, kemudian ada orang Yahudinya, ada Bani Mustalik, Bani Nadir, kemudian Bani Koinuko, kemudian ada kelompok-kelompok lainnya, orang-orang Kristen. Jadi kemampuan manajerial ya menghadapi kehidupan konkret sehari-hari. Yang ketiga adalah aspek ghanimahnya, bagaimana menopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat Madinah ketika itu. Anda bayangkan ketika Nabi karirnya di Madinah itu ada sekitar 27 sampai 29 kali peperangan kecil maupun besar loh. Dan itu tidak gampang loh mengelola perang kecil ataupun besar itu selama 11 tahun kira-kira di Madinah itu. Dan kemudian bagaimana juga memelihara kehidupan sosial ekonomi jadi lebih baik gitu. Kita di lockdown 2 bulan begini aja udah rasanya udah megap-megap begitu ya, apalagi kalau kita mau ada diinterupsi dengan kehidupan kerusuhan ataupun diinterupsi dengan peperangan gitu. Jadi secara sebetulnya kalau saya pribadi, pendapat saya, secara spiritual Nabi itu jauh lebih spiritualis ketika dia di Mekah daripada di Madinah. Ketika di Madinah dia itu lebih aktivis lah ya. Dia bukan hanya spiritualis, dia menjadi pemuka masyarakat. Dan kalau Anda baca ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah itu kan beda. Ayat-ayat Makkiyah itu kan sangat puitis, kelihatan hasil perenungan yang mendalam gitu ya. Sementara ayat-ayat Madaniyah itu kan ayat-ayat yang lebih legalistis gitu ya, ayat-ayat yang lebih apa sifatnya lebih tidak spontan, tapi lebih memberikan tuntunan kehidupan sehari-hari yang lebih konkret gitu. Jadi saya kira secara spiritual lebih baik di Mekah gitu ya. Oke. Ini ada, saya nggak tahu ini udah bisa atau belum dijawab. Khalis Baidawi, hijrahnya Nabi menuju inklusivisme atau piagam Madinah tadi. Kalau hijrah artis, ini menuju konservatisme. Ini gimana itu? Ini berkali-kali tadi udah dikonfirmasi. Iya. Ya, saya nggak tahu kenapa terjadi switch seperti itu ya, dari apa inklusivisme menuju sekarang jadi konservatisme gitu ya. Ya kalau dulu orang kan menyebut itu taubat aja sebetulnya kan, bukan hijrah, dan tidak pula ada movementnya gitu ya. Orang ya yang beda kan sekarang itu jadi movement, jadi gerakan sosial, ada aktivis-aktivisnya, ada acara-acaranya, ada donasinya, crowdfundingnya, ada ikon-ikonnya, ada produknya yang diperjualbelikan dan lain sebagainya gitu. Jadi
Ya ini satu bagian daripada marketplace dalam keberagamaan juga lah mungkin ya yang sedang kita hadapi saat ini gitu. Seberapa tahan itu, seberapa kuat itu, let's see. Ya, kita nggak tahu seberapa tahan, seberapa kuat itu. Jangan-jangan kita menganggapnya besar, artis-artisnya juga sebetulnya seret juga gitu. Yang tadinya kan orang kalau tiap hari kan jadi MC kan, kemudian kan tentu banyak honornya kan. Sekarang honornya agak berkurang, tentu agak-agak ini juga mungkin kan, agak-agak khawatir juga gitu. Tapi ya mungkin mereka perlu ini ya, mereka juga mungkin merasa bahwa ada yang menguatkan. Misalnya Cak Nur misalnya pernah mengutip itu satu hadis dari bukan hadis tapi kata-kata bijak dari Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amman tufariquhu ya, wansab fa innal azizal aishi fil nasab gitu ya. Engkau hijrahlah gitu ya, safir, pindahlah, bermigrasilah gitu ya, merantaulah, tajid iwadan amman tufariquhu. Insyaallah kamu akan mendapatkan ganti daripada apa yang sedang engkau tinggalkan ya. Wansab fa innal azizal aishi fil nasab, dan berusaha keraslah, karena dengan usaha keras itulah engkau akan menemukan nikmatnya kehidupan gitu. Jadi mungkin ada pelipur-pelipur lara seperti itu, tapi apakah itu akan menjadi mainstream? Saya tidak terlalu yakin itu akan menjadi mainstream ya, bahwa itu kemudian menyentuh beberapa orang, kemudian jadi tren, entah beberapa waktu lamanya, ya itu saya kira hal biasa gitu ya. Oke. Mas Nofri, ini ada dari Ilham Sopu. Apakah hijrah Nabi bisa dikategorikan sebagai mukjizat? Mungkin merujuk pada rangkaian peristiwa itu kan, perjalanannya kayak seperti dilindungi. Mukjizat apa enggak, mungkin ada ayat Qur'annya ya. Ya secara umum Quran mengatakan bahwa Nabi dan Abu Bakar saat itu dinaungi atau dilindungi oleh Junu dan Taro ya, oleh tentara-tentara yang tidak terlihat gitu. Jadinya kan kalau kita mendengar kisah-kisah tentang hijrah kan, dari peringatan-peringatan hijrah di tiap tahunnya, kita kan selalu dapat cerita itu Nabi kemudian ada berlindung di dalam gua Hira, guanya juga tidak terlalu dalam, tapi kemudian ada spider atau laba-laba ya yang menaunginya, membuat sarang, seakan-akan mengesankan bahwa gua itu sudah lama tidak didatangi orang dan lain sebagainya ya. Jadi sampai kemudian ada istilah la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana gitu ya, karena Abu Bakar saat itu sangat gemetar dan Nabi mengatakan jangan takut, jangan gentar, sesungguhnya Allah bersama kita gitu. Ya mungkin istimewanya begitulah ya, orang kalau sudah menjadi kekasih Allah gitu ya, dekat dengan Allah, ya mungkin dia bisa saja menciptakan sesuatu yang luar biasa gitu. Dan saya tidak melihat hijrah itu sebagai sesuatu mukjizat ya. Saya lebih melihatnya sebagai sesuatu yang natural saja, di mana usaha untuk membangun peradaban masyarakat baru di Mekah ketika itu belum berhasil, kemudian Nabi terpaksa harus hijrah, kemudian di Madinah disambut dengan cukup baik walaupun banyak tantangannya, dan kemudian ada ayat Al-Quran yang mengabarkan bahwa satu ketika Nabi nanti akan kembali lagi ke Mekah, iza ja'a nasrullahi wal fath. Tapi ini tidak di Mekah ya, tapi ini Madinah. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iya, ini Mekah. Jadi Nabi sadar bahwa we will be back gitu. Kami akan kembali ke Mekah lagi nanti gitu, setelah mendapatkan ayat-ayat seperti itu, ayat-ayat penghiburan di mana
oke, kamu saat ini terpaksa tersingkir, kamu harus hijrah ke Madinah, kemudian nanti suatu saat engkau akan datang bala bantuan dari Allah, di mana orang justru berbondong-bondong masuk ke dalam agamamu. Jadi kita melihat dalam kasus Nabi hijrah, kemudian kemenangan-kemenangan seperti itu, kita melihat banyak sekali quick win ya, kemenangan-kemenangan cepat yang dialami Nabi. Ini mungkin yang agak berbeda dengan sejarah agama kekristenan, di mana sepanjang hidupnya justru bukan quick win yang didapatkan oleh Yesus ataupun Isa Al-Masih, bahkan dirinya sekalipun menjadi korban daripada ajaran yang dia bawa, gitu ya, dan dia harus mati, gitu ya. Dan kemudian setelah itu 200 tahun kemudian baru kemudian agama itu menjadi sesuatu ajaran yang mapan ya di tangan kekaisaran Konstantin sekitar tahun 205-an, gitu ya. Jadi kayak seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa agama atau ideologi yang idealistik sifatnya itu pasti ada saja yang namanya ansornya ya, atau yang namanya penolongnya, hawariyunnya, ataupun mereka-mereka penopang awalnya. Jangankan Nabi Muhammad, orang Lia Eden saja kan masih ada juga supporternya walaupun puluhan begitu. Siapa yang menganggap bahwa itu akan mati dalam 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang? Siapa tahu nanti setelah 100 tahun yang akan datang dia cukup besar gitu. Jadi kita nggak pernah tahu dan kita juga nggak pernah bisa memverifikasi apakah ini agama benar-benar datang dari Tuhan atau tidak, ajarannya benar-benar Tuhan apa enggak, risalahnya benar-benar dari Tuhan atau enggak. Kalau menurut Ibnu Rushd, yang namanya ciri-ciri agama itu benar-benar datang dari Tuhan atau tidak, ada katanya ya'ti bi syariatin sholihah. Ciri-cirinya itu kalau dia datang membawa ajaran yang justru membuat kehidupan menjadi sengsara, kehidupan menjadi centang perenang, kehidupan menjadi tidak teratur, itu kemungkinan ya bukan agama yang benar gitu. Tapi kalau dia membawa syariatun sholihah gitu ya, syariat yang saleh, yang baik gitu ya, yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan, itu mungkin dia agama yang benar. Oke, ngomong-ngomong soal quick win tadi, Mas Nofri, itu Bu Alida tanya, apa kunci utama dari quick win Nabi di Madinah? Saya kira mungkin ya kunci-kunci quick win di Madinah itu sudah ada ini sebelumnya ya, sudah ada pengaturan-pengaturan sebelumnya juga. Nabi kan sebelum berangkat ke Madinah kan ada Baiat Aqobah 1, Baiat Aqobah 2, dengan ada beberapa orang Ansor yang sudah berbaiat kepada Nabi, siap membela Nabi gitu ya, mempertahankan Nabi gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah orang punya visi besar gitu loh. Nabi saat itu punya visi besar. Masyarakat manapun kalau visinya itu kecil, suka berantemnya itu urusan-urusan tetek bengek yang kecil-kecil itu, nggak akan jadi apa-apa, nggak akan jadi peradaban yang hebat gitu. Yeah. Sukanya berantem soal kunutnya berapa, sukanya berantem ini nanti buka puasanya pakai apa, kemudian macam-macam. Sukanya hoax, kemudian menyebarkan fake news. Ya nggak akan jadi apa-apa. Orang harus punya visi besar. Kayak Nabi itu visi besarnya adalah sangat gampang kan saat itu untuk berpikir bahwa ya singkirkan aja salah satu suku atau apa segala macam, cari yang lebih kuat saja. Tapi tidak begitu. Nabi membangun tatanan Madinah saat itu, dia menganggap semuanya ummatan wahidah. Ya. Yahud, kemudian Nasoro, kemudian Ansor, kemudian Muhajirin, mereka-mereka yang semuanya asalkan berpegang pada fakta pertahanan kota Madinah saat itu, mereka adalah ummatan wahidah gitu.
bahkan dijamin agama dan kepercayaannya. Ya, di saat waktu itu persekusi itu adalah sesuatu yang lumrah gitu. Ini non persekusi menjadi new normal gitu ya, menjadi normal baru yang dihidupkan oleh Nabi. Jadi orang kalau punya visi besar, panjang, hebat seperti itu, kemungkinan ajarannya akan lama bertahan. Tapi kalau visinya, pandangannya cetek dan hanya ingin menghabis-habiskan orang saja, mau menangnya sendiri, saya kira nggak akan bertahan agama seperti itu. Oke. Mas Nofri, ada lanjutan, ini masih ada 2 lagi pertanyaan. Yang pertama dari Darwin Tony. Islamisme itu melihat sejarah sebagai sesuatu yang regresif. Artinya masa terbaik adalah masa lalu. Bagaimana kemampuan daya saing Islam dengan non-Muslim dengan paham itu? Iya, ini menarik ya. Sejarah dilihat sebagai sesuatu yang regresif gitu ya. Regresif. Regresif gitu. Justru yang begini-begini ini yang menjadi concern dari banyak organisasi pemikir Islam di abad-abad kebangkitan Islam ya, awal-awal abad ke-19 ya. Mereka berpikir bagaimana limaza ta'akhkharul muslimun wa taqaddam ya. Kenapa orang Islam mundur, yang lain maju gitu ya. Itu yang jadi refleksi mereka. Nah, ada yang ngasih resep ya untuk maju ya kita harus regres gitu ya. Maju kita harus mencontek yang masa lalu itu gitu ya. Tapi menconteknya aspek yang apanya itu yang perlu dibahas lebih lanjut gitu. Tapi ada juga cara lain ya, cara lain seperti misalnya saya kira ya 2 tipe lah itu ya. Pertama caranya salafisme ataupun wahabisme. Yang kedua caranya modernisme ataupun abduhisme ya. Cara wahabisme salafisme itu ya regresif itu tadi, melihat ke belakang gitu ya, meniru sebanyak mungkin cara-cara al-muslimun al-awwalun gitu ya, as-sabiqun al-awwalun gitu. Itu meniru mereka sebanyak-banyaknya. Tapi caranya modernisme kan tidak seperti itu. Dia padukan itu antara salafisme itu tadi dengan modernisme gitu. Yang perlu salaf disalafkan, tapi yang perlu kholaf dikholafkan gitu. Sebetulnya sekarang nggak ada orang yang betul-betul sepenuhnya salaf gitu ya. Bahkan yang salafi pun paling ngerti soal teknologi sekarang, paling ngerti soal bagaimana main IG live gitu-gitu ya, daripada Mas Rozi ya, mungkin mereka lebih ngerti gitu ya. Jadi nggak ada yang purely salafi, purely kholafi, itu nggak ada sebetulnya. Orang tentu akan ada mix ya antara menjadi salaf dan kholaf. Tapi yang unik saya kira Mas Rozi itu soal Muhammadiyah. Di Indonesia itu kan Muhammadiyah itu kan sayap, kan ajarannya kan bertopang dari 2 sayap ya. Salafisme ataupun wahabisme di satu sisi dari aspek akidahnya, kemudian modernisme, abduhisme dari aspek tarbiyah ataupun cara mereka mengelola organisasinya. Jadi sebetulnya Muhammadiyah itu kalau seandainya dia hanya mengambil aspek wahabisme saja, ya mereka akan jadi tukang gerebek saja sebetulnya. Tidak akan menjadi organisasi sosial keagamaan yang besar. Tapi untungnya saat itu pendiri-pendiri Muhammadiyah sadar bahwa mereka tidak hanya perlu meniru salafisme dari aspek pakaian dan akidah, tapi juga meniru cara, bahkan meniru cara zending gitu. Orang-orang Kristen mendirikan rumah sakit, mereka dirikan rumah sakit. Orang Kristen mendirikan sekolah, mereka dirikan sekolah. Orang Kristen mendirikan
panti jompo, panti asuhan, mereka dirikan panti jompo, panti asuhan, sehingga itulah yang oleh Dr. Alwi Shihab disebut sebagai membendung arus, ya, dengan cara melakukan mimikri gitu, menyontek taktik, strategi yang diterapkan oleh orang yang dipersepsi sebagai musuh gitu. Bukan dengan cara yang reaktif negatif, tapi dengan cara yang justru positif gitu. Jadi saya kira itu yang kalau kita mau purely regresif, atau kita mau misalnya boleh regres dalam aspek tertentu biar kita punya pakem, gitu ya, tapi kita progres dalam aspek yang lain. Bisa jadi orang yang sangat tegas dalam soal akidah, tapi dalam soal bagaimana berhubungan sosial terhadap sesama, kita bisa menjadi orang yang sangat santun, sangat penolong, sangat pengiba misalnya. Saya kira itu bisa, Mas Rozi, dikombinasikan. Iya. Jadi aspek masa lalunya, kemenangan masa lalunya, romantismenya itu ya sebagai pakem tadi, tapi ke depan kan diorientasikan untuk lebih kemanusiaan, positif, segala macamnya. Oke. Terakhir, Mas Nofri, ini udah waktunya juga udah mulai habis. Dari Ibu Rani Anggraini, sepengetahuan saya pendidikan Islam kita dimulai dengan mempelajari ayat-ayat Madaniyah. Padahal keindahan beragama dan ketuhanan itu justru ada di ayat-ayat muhkamat. Betul nggak begitu? Apakah ini politis? Di ayat-ayat Madaniyah, iya, setelah hijrah kan banyak sekali ini ayat-ayat. Ya, setelah hijrah kan Nabi harus menghadapi kehidupan konkret kan. Dia kan tidak bertapa, dia tidak bersemedi, dia tidak merenung lagi di Gua Hira. Bahkan Nabi setelah dapat ayat pertama Al-Quran itu hanya 2 kali lagi setelah itu dia melakukan perenungan di Gua Hira gitu. Setelah itu dia nggak pernah lagi dia menghadapi dunia yang konkret, sepenuh-penuhnya konkret. Karena itu ayat-ayatnya itu lebih banyak muhkamat itu kalau di Madinah itu ya. Lebih banyak ayat-ayat yang sifatnya itu bersifat guidelines gitu ya, atau tuntunan untuk bagaimana menghadapi ini, menghadapi. Yas'alunaka anil mahid, kamu ditanya tentang haid. Yas'alunaka anil ruh, kamu ditanya tentang roh. Yas'alunaka anil ahillah. Yas'alunaka anil anfal, kamu ditanya tentang bagaimana pembagian harta rampasan perang. Jadi yang dihadapi Nabi saat itu adalah isu-isu konkret yang memerlukan bimbingan spiritual. Karena itu ayatnya jadi muhkamat sekali, nggak ada ayatnya, nggak abstrak lagi, misalnya nun wal qalami wa ma yasturun, ya, tidak wan najmi iza hawa ma dhalla sahibuka wa ma ghawa. Jadi ayatnya sudah tidak puitis, tidak bersifat abstrak seperti itu lagi. Ayat-ayatnya langsung menjadi juklak dan juknis kehidupan sehari-hari. Iya. Lebih teknis ya, betul. Oke. Lebih teknis. Waktu kita udah habis, Mas Nofri, udah jam 16.50 ini. Siap. Makasih banyak loh, Mas Rozi. Lebih 10 menit. Terima kasih banyak. Saya terima kasih Mas Nofri sudah sempat waktunya terus bisa berbagi ilmu di pencerahan, katakan begitu, dengan teman-teman di sini, dengan para Cak Nurian. Nah, ini dia. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung di akun Instagram ini. Ada beberapa pertanyaan hari ini, alhamdulillah kita bisa sapu semua, bisa dijawab semua. Bahkan tadi yang udah ada pertanyaan pendahuluan di Facebook juga udah saya ambil, sudah dijawab juga dari Bang Joyce tadi dari Manado. Terima kasih. Jadi ada beberapa hal sebetulnya yang mau kita highlight, yang mau saya highlight pada sore hari ini adalah pertama tadi soal berbagai kisah yang ditunjukkan, yang diceritakan kembali oleh Mas Nofri tadi kan soal kisah perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah, hijrahnya. Itu kan sebetulnya cara untuk membangun satu masyarakat yang baru, kemudian menggandeng kelompok, itu yang penting. Menggandeng kelompok yang lain, tidak meruntuhkan. Tadi bisa aja tadi memilih salah satu, tapi Nabi tidak begitu. Nabi justru menggandeng semuanya, menggandeng yang lain. Itu yang menjadi kunci dari kemenangan
kemenangan ya, kunci kemenangan Nabi di Madinah. Yang kedua adalah soal etos hijrah yang harus dibawa. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita tekankan adalah soal ada etos kemenangan, ada etos keterbukaan, ada etos merawat cita-cita, dan kemudian yang terakhir adalah etos kebersamaan. Jadi saya kira itu yang bisa saya highlight. Mudah-mudahan sore ini kita betul-betul menambah wawasan kita dari apa yang disampaikan oleh Mas Nofri. Terima kasih sekali lagi Mas Nofri dan teman-teman sekalian. Kita kembali lagi besok sore di jam 4 bersama Mbak Alisa Wahid besok tentang puasa dan solidaritas sosial. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.